Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video Amanda Safitri. Perkenalkan, nama saya Amanda Safitri. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya semester 5 dan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini saya akan membuat video tentang mikrokonseling, tentang pengadministrasian, pengolahan data sosiometri. Jadi harap ditonton sampai akhir ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk semua orang dan bisa diaplikasikannya di dunia nyata. See you, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan selalu menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu nggak apa-apa ya? Iya, agar kelancaran dan pahala terus Allah alirkan kepada kita. Amin. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Oke, semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Iya, tetap semangat ya. Walaupun kadang suasana pagi tuh hawa-hawanya masih pengen rebahan, masih mengantuk, tapi demi cita-cita, demi sesuatu yang akan kita kejar, kita harus bersemangat ya teman-teman. Iya. Nih, coba untuk mengetes konsentrasi dan semangat adik-adik di pagi hari ini, boleh ya? Aku punya games, bukan games sih, lebihnya ke latihan buat konsentrasi, boleh ya? Oke. Jadi sebelum kita games kayaknya ada yang kurang deh. Kita perkenalan dulu nggak sih? Karena tak kenal maka tak sayang ya. Iya ya. Iya, justru itu harus kenalan. Jadi kalau misalnya memang kita sudah kenal, hubungan emosional itu makin terjalin, betul tidak? Betul. Oke. Izin memperkenalkan diri boleh? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Safitri. Jadi teman-teman bisa manggil aku Kamanda. Iya, coba yang wajib sebelah sana, nama aku siapa? Oke, makasih ya. Iya, jadi kalian bisa, teman-teman bisa panggil aku Kak Amanda, jadi terserah teman-teman. Yang penting masih dalam konteks Amanda Safitri. Kebetulan aku merupakan mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? UIN SMH Banten. Iya. Jadi aku tuh punya 2 kampus teman-teman, di kampus 1 dan di kampus 2. Di kampus 1 ada yang tahu nggak, di daerah Cicari, sama saja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tapi kita punya dua kampus. Yang kampus pertama itu untuk pasca sarjana, dan untuk yang sarjana itu di kampus 2 yang sekarang aku sedang kuliah ini teman-teman, di daerah Palima, gak jauh dari tempat pemerintahan di KP3B. Teman-teman udah nggak asing ya sebagai orang Serang ya? Iya teman-teman. Jadi ada yang ditanyakan? Oke, siapa tahu kan ada yang ingin bertanya, Kak, nomor sepatunya berapa? Ukuran bajunya berapa? Ya, nggak bercanda ya, bercanda. Oke teman-teman semuanya, jadi izinkan saya sendiri untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya ini di kelas ini. Pasti teman-teman juga bertanya-tanya ya, Kak Madani mau ngapain sih? Tumben-tumbenan amat, hari ini ada guru baru, ada tamu baru ke kelas ini. Jadi teman-teman masih kebingungan ya? Masih kaget mungkin, shock. Karena memang biasanya hari ini pelajaran apa? Pelajaran penjas. Iya, jadi saya minta waktunya sebentar dan kerjasamanya sebentar ya, nggak apa-apa? Iya teman-teman, jadi tujuan kami dari sini itu untuk mencari data tentang sosiometri. Teman-teman ada yang tahu nggak sosiometri itu apa? Apa sebelumnya ada yang sudah mendengar sosiometri itu apa? Oh biasanya di matematika Kak. Enggak teman-teman, di sini saya izin menjelaskan ya sosiometri. Sosiometri itu apa sih? Sosiometri merupakan salah satu instrumen atau alat yang dipakai oleh konselor untuk mengetahui interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar atau di kelas ini. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui interaksi di lingkungan yang memang kita tuju. Termasuk saya sendiri nih, saya ingin mengetahui interaksi teman-teman yang ada di kelas ini bagaimana. Manfaatnya banyak teman-teman. Yang pertama, untuk mengetahui interaksi sosial yang ada di lingkungan kita, untuk menambahkan interaksi sosial yang ada pada diri kita, dan menjaga interaksi sosial yang memang sudah ada pada diri kita. Gitu teman-teman. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nah teman-teman, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, itu bisa disebut dengan interaksi sosial. Jadi ada hubungan gitu teman-teman. Kayak teman-teman diskusi, teman-teman ngobrol atau komunikasi, teman-teman bermain, itu udah termasuk interaksi. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jadi nanti di sini saya akan memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman. Nanti saya akan sediakan satu kertas lembar putih. Nanti saya akan memberikan pertanyaan, jadi teman-teman harap hanya menjawab. Dan tenang saja teman-teman, jawaban yang memang teman-teman jawab itu tidak mempengaruhi kepada nilai yang selama teman-teman ini sekolah. Jadi jangan khawatir bahwa ini tuh akan mempengaruhi nilai atau mempengaruhi belajar teman-teman, tidak sama sekali. Ini pure hanya data yang nantinya akan saya olah. Jadi saya harap teman-teman bisa menjawab jujur dan tidak mencontek pada teman kanan kirinya. Oke, bisa dimengerti? Oke, sebelumnya bisa dimulai nggak kita untuk mengerjakan sosiometri ini? Bisa dimulai? Bisa, oke. Sebelumnya saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman mungkin yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu atau membereskan meja yang memang ada barang-barang yang nggak seharusnya di atas meja, kayak botol minum atau tas. Oke. Dan untuk informasi teman-teman, saya
harapkan kepada teman-teman menyiapkan satu pena atau pulpen, penghapus atau tip boleh, asal selain yang bisa saya sebutkan tadi itu harap dimasukkan ke dalam tas. Handphone harap simpan di dalam tas ya teman-teman, agar menjaga kestabilan dan kekompakan kelas ini, agar tidak merasa terganggu dan gaduh. Saya harap juga kepada teman-teman apabila HP-nya belum di silent, mohon di silent terlebih dahulu, karena nanti pertanyaan yang saya sampaikan ini menyangkut pada kegiatan sosial kalian dan kefokusan kalian. Jadi tidak ada barang ataupun hal-hal yang memang dapat mengganggu kalian selama pengerjaan soal yang saya sampaikan nanti. Oke, ada yang ingin kamar mandi? Oke, silahkan. Oke, kasih waktu 5 menit. Nanti saya akan membagikan satu kertas kepada masing-masing teman-teman. Nanti instruksinya akan saya jelaskan nanti. Intinya, teman-teman tidak boleh mencoret-coret atau menulis apapun sesuai instruksi yang saya sampaikan. Di luar instruksi yang saya sampaikan ini tidak boleh ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Oke, jadi saya nanti mempunyai beberapa kertas lembar. Saya akan bagikan sekarang ya, karena memang yang di kamar mandi sudah siap. Sudah siap semuanya? Oke, relax. Cari posisi duduk yang nyaman. Ingat, tidak boleh mencontek atau melihat teman kanan kirinya. Oke, bisa dimulai ya. Oke, saya bagikan kertas ini. Oke, sudah mendapatkan kertas? Ada yang belum mendapatkan kertas? Alhamdulillah, sudah ya. Iya, alhamdulillah sudah mendapatkan kertas. Jadi teman-teman sudah pegang pena atau pensil atau pulpen? Ada yang belum megang? Oke, alhamdulillah sudah. Jadi teman-teman bisa menulis nama dan jenis kelamin di pojok sebelah kanan. Ya, nama dan di pojok sebelah kanan. Ya, kamu sudah? Sudah? Nama dan jenis kelamin di pojok sebelah kanan. Pertanyaannya, saya akan ulangi selama 3 kali. Jadi apabila teman-teman tertinggal dan tidak memperhatikan, saya harap teman-teman tetap fokus karena pengulangan pertanyaan itu hanya 3 kali. Tidak boleh mencontek. Saya tegaskan kembali. Oke. Harap fokus. Siapkan pulpennya. Tidak boleh gerasak-gerusuk. Pertanyaannya tidak boleh ditulis ya teman-teman. Langsung jawab saja. Oke. Pertanyaannya, sebutkan 2 nama teman Anda yang mudah diajak diskusi. Saya ulang kembali. Sebutkan 2 nama teman Anda yang mudah diajak diskusi. Saya ulang sekali lagi, harap fokus teman-teman, tidak boleh ngobrol. Sebutkan 2 nama teman Anda yang mudah diajak diskusi. Oke, saya beri waktu 10 menit, selamat menjawab. Tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang tanya-tanya kepada teman sebangkunya. Oke?
Oke, silahkan mengerjakan. Kalau memang sudah mengerjakannya, harap tolong langsung berikan kepada saya, teman-teman. Oke. Sudah? Oke, kumpulkan ke depan. Waktu terus berjalan, teman-teman harap fokus dan jawab sejujur mungkin. Ya, silakan kumpulkan. Oke, sudah? Kamu sudah? Kamu sudah? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Oke. Sudah? Langsung dikumpulkan. Saya ingatkan kembali, tidak boleh mencontek. Jawab sesuai pendapat dan dari hati kalian masing-masing. Satu lagi, jangan lupa nama dan jenis kelamin tadi harus wajib diisi ya. Oke? Oke teman-teman, sudah beres? Oke, sudah beres. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hebat-hebat sekali kelas ini. Cepat tanggap, cepat dalam melaksanakan tugas. Kalian dapat tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman, karena memang tadi tugas dari saya sudah selesai, tidak susah ya? Tidak seperti soal matematika ya? Tidak. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dan berpartisipasi untuk saya dalam mendapatkan data-data ini. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, terus data ini akan bagaimana Bu? Data ini bakalan kayak gimana Kak? Ini saya jelaskan ya teman-teman. Saya tegaskan kembali bahwasannya di awal data ini tidak mempengaruhi dari proses belajar kalian atau pada nilai kalian. Data ini akan saya olah nantinya. Tenang saja teman-teman, data ini saya akan jaga serahasia mungkin. Teman-teman percaya saya kan? Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman percaya. Data ini saya akan jaga kerahasiaannya. Jadi cukup saya dan teman dan Tuhan yang memang mengetahui teman itu menjawab apa. Nanti data ini saya akan olah sebaik mungkin. Nah, untuk hasilnya saya akan sampaikan di minggu yang akan datang. Oke? Jadi di minggu yang akan datang nanti kita bertemu lagi ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diridhoi dan dilancarkan segala kegiatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sehat selalu dan dapat bertemu di minggu depan yang akan datang. Karena di minggu yang akan datang kita akan mengetahui hasil dari jawaban teman-teman itu sendiri. Oke? Oke. Terima kasih ya semuanya. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf bisa mengganggu kalian atau membuat kalian tidak nyaman. Saya mohon maaf sebelumnya. Semoga teman-teman selalu happy ya, happy. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi.
Sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Kak Amanda Safitri pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini yang ceria ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya hingga akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah cukup baik ya, cukup semangat dan ceria pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, masih ingat nggak nih aku siapa? Yang minggu lalu kita ketemu nih, di minggu ini kita ketemu lagi nih. Ada yang nyimak nggak nama aku siapa? Oke, siapa namanya? Oke, terima kasih ya selalu mengingat nama aku. Iya, teman-teman, masa sih lupa? Nama kakak kan nama Kak Amanda Safitri. Lupa ya karena memang sudah 1 minggu yang lalu. Jadi wajar kalau misalnya dilupakan. Biasa sih kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ya. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah sesuai janji saya di minggu kemarin, bahwasannya di minggu ini saya akan memberikan hasil pengolahan data yang saya terima kemarin kepada teman-teman. Pasti sudah gak sabar ya teman-teman, hasilnya akan seperti apa. Iya, dan teman-teman juga saya tegaskan tidak perlu khawatir karena memang data yang saya terima dari teman-teman itu saya akan jaga sebaik mungkin. Nah, alhamdulillah hasil dari data yang saya terima yang teman-teman kerjakan di minggu kemarin itu hasilnya cukup baik. Alhamdulillah, jadi interaksi sosial yang ada di kelas ini cukup baik dan cukup oke lah gitu. Ya, ya teman-teman. Jadi dari data yang saya olah kemarin, saya akan membuat program yang dimana program ini bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Jadi di sini saya minta kerjasama dan kontribusi dari teman-teman untuk mengikuti program yang saya buat yang sesuai teman-teman itu ambil dan jawab. Ya teman-teman, jadi semoga dengan adanya program yang saya berikan nanti teman-teman akan semakin bertambah dalam berinteraksi sosialnya. Iya, kenapa sih teman-teman kita harus belajar interaksi sosial? Karena kita ini manusia merupakan salah satu yang sifatnya sosial, bertergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita pasti perlu yang namanya bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu. Jadi kita sesama manusia harus bisa saling menghargai, menghormati, menjaga silaturahmi, tidak boleh adanya pertengkaran. Iya. Jadi teman-teman, mungkin dari hasil data yang nantinya
saya olah ini saya harap teman-teman bisa mengikuti. Wajib mengikuti sih, wajib, sangat wajib mengikuti. Jadi teman-teman biar bisa membandingkan, oh ternyata kekuatan interaksi sosial saya selama ini hanya sekian, jadi harus saya tambahkan. Oh ternyata interaksi sosial saya ini masih kurang baik, jadi dengan adanya program ini teman-teman bisa meningkatkan. Oh seharusnya saya di lingkungan sosial ini harus bersikap seperti ini, saya tidak boleh diam saja ketika saya diejek dan dibully. Itu fungsi yang namanya interaksi sosial. Iya, bisa dipahami teman-teman? Oke, semoga program yang saya akan sampaikan kepada teman-teman ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diikuti oleh teman-teman semua ya. Iya, amin. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sebelumnya. Saya pamit lagi. Nanti untuk programnya saya akan jelaskan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini merupakan hasil data yang saya olah dari responden yang kemarin saya tujukan. Nah, ini merupakan hasil datanya teman-teman. Di sini untuk hasil datanya ini ada kode pilihan pertama dan pilihan kedua. Untuk kode ini saya biasanya berupa inisial. Nah, inisial ini saya cantumkan dengan nomor. Nah, karena memang kemarin ada 10 responden, jadi di sini kodenya itu ada 10. Nah, di sana ada pilihan pertama dan pilihan keduanya, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil data kemarin yang saya olah itu ada responden yang paling banyak dipilih oleh dipilih itu di kode nomor 3 dengan banyak 4 responden. Jadi ada 4 responden yang memilih nomor 3. Nah, ada juga yang dipilih oleh 1 orang yang ada di kode 4, 5, dan 7. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil data kemarin itu bahwa interaksi sosial yang ada di kelas itu sudah sangat cukup baik, tuh teman-teman. Nah, di sini juga saya membuat sosiogramnya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, ini merupakan sosiogram yang saya buat. Nah, untuk keterangannya, untuk jenis kelamin laki-laki saya buat itu dengan kodenya, bukan kode, tapi dengan simbol lingkaran. Nah, untuk perempuan itu saya buat kotak atau persegi panjang. Nah, untuk pilihan pertama itu bisa teman-teman lihat saya simbolkan dengan tanda panah berwarna hitam. Nah, untuk pilihan keduanya saya simbolkan dengan tanda panah warna oranye, ya, begitu teman-teman. Nah, setelah itu saya turunkan menjadi salah satu program, beberapa program. Jadi di sini saya membuat 2 program teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, untuk layanan sendiri saya menggunakan layanan dasar. Dan kegiatan ini saya mempunyai 2 kegiatan teman-teman. Yang pertama ada bimbingan kelompok, yang kedua ada konseling individual. Nah, untuk bimbingan kelompok sendiri saya mengambil topik meningkatkan kemampuan interaksi siswa. Nah, untuk bidangnya sendiri ada bidang pribadi dan sosial. Sasarannya kepada responden yang kemarin. Nah, untuk strateginya itu jelas karena kita menggunakan bimbingan kelompok. Jadi strateginya pun dengan kelompok. Nah, untuk waktu saya akan melakukan program ini selama 2 bulan dan 1 bulan ini saya mempunyai waktu di awal dan di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi 1 bulan ini saya akan melakukan 2 kali program tersebut, dan di bulan Desember pun sama di
di minggu awal dan minggu terakhir. Nah, pelaksanaannya itu oleh saya sendiri. Nah, untuk yang kedua ini, saya akan melakukan kegiatan konseling individual dengan topik untuk memelihara interaksi sosial yang dimiliki agar terus meningkat. Bidangnya pun sama teman-teman, menyangkut pribadi dan sosial. Sasarannya kepada responden yang terpilih paling banyak dipilih oleh responden. Strateginya juga jelas karena ini melakukan konseling individual. Berarti strateginya itu individual. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini saya akan melaksanakannya selama 2 bulan, tapi 1 kali pertemuan per 1 bulan. Nah, pelaksanaannya itu saya sendiri. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari program yang saya turunkan dari data yang saya olah kemarin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu dengan saya lagi di Amanda Safitir di semester 6. Assalamualaikum. Udah.